Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dengan tidak terasa hari ini kita sudah berada di hari yang ke-23 di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, terutama ibadah puasa yang kita lakukan 1 bulan penuh, insya Allah menjadi sarana atau media pelatihan untuk diri kita. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Dalam waktu yang sangat terbatas ini, tema yang akan khatib berbagi adalah puasa sebagai media pelatihan bagi diri kita. Pertanyaannya adalah, media pelatihan untuk apa? Jawabannya adalah media pelatihan untuk menjadi manusia yang terbaik, bukan hanya menurut manusia, tapi juga manusia yang terbaik menurut Allah, yaitu menjadi manusia yang bertakwa. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling tinggi nilai dan kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ada satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ma aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannah ya Rasulullah?" Apa kata para sahabat tadi? "Ya Rasulullah, apakah hal yang banyak menyebabkan seorang manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala?" Subhanallah, ini pertanyaan sangat cerdas sekali. Dan Rasulullah SAW langsung menjawab, "Aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannah taqwallah wa husnul khuluq." Sesuatu yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surganya Allah nanti, insya Allah di akhirat setelah kita mati nanti, yaitu yang menyebabkan manusia banyak masuk ke dalam surganya Allah, yaitu ada 2 hal. Yang pertama adalah ketakwaan seorang tersebut, dan yang kedua adalah akhlak karimah yang ada pada manusia tersebut. Nah, mari sama-sama, Ramadan yang hanya tinggal berapa hari lagi. Kalau kita lihat kalender, insya Allah hanya tinggal 7 hari lagi atau 8 hari lagi. Betul-betul kita jadikan Ramadan 1444 Hijriah ini, betul-betul kita jadikan sebagai sarana atau media untuk mendidik kita menjadi manusia-manusia yang muttaqin, untuk menjadi manusia-manusia yang bertakwa, untuk menjadi manusia-manusia yang berakhlak karimah, untuk menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia. Apapun profesi kita, siapapun kita, dan dimanapun kita berada. Sebagai kepala rumah tangga, kita sebagai seorang bapak,
Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini mampu membuat kita menjadi seorang bapak kepala rumah tangga yang bertakwa kepada Allah, yang mempunyai akhlak karimah, yang mempunyai akhlak mulia. Kalau kita sebagai seorang pedagang, seorang pengusaha, entrepreneur namanya, mudah-mudahan puasa yang kita lakukan dan semua ibadah-ibadah yang kita lakukan khususnya di bulan Ramadan ini adalah betul-betul sebagai sarana dan media mampu mengantarkan kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sebagai seorang pedagang, pengusaha, entrepreneur yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai aparat dan penegak hukum kita, mudah-mudahan puasa yang kita lakukan dan semua ketaatan-ketaatan dan ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini mampu mengantarkan kita menjadi aparat-aparat penegak hukum yang bertakwa kepada Allah, yang mempunyai akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita berharap seandainya kita menjadi seorang pemimpin, menjadi politisi, mudah-mudahan dengan puasa yang kita lakukan dan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini dan semua ibadah yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini betul-betul mampu mengantarkan kita menjadi para pemimpin-pemimpin, menjadi para politisi-politisi yang bertakwa kepada Allah, yang berakhlak karimah, yang amanah dan jujur dan tidak berkhianat. Subhanallah. Kenapa kok puasa ini adalah salah satu sarana yang dimasukkan kita oleh Allah ke dalam satu dimensi selama 1 bulan? Allah langsung yang bilang. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, kata Allah. Wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah, Allah gerakkan dan Allah bangkitkan keimanan kita masing-masing dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu. Para ulama-ulama mengatakan ungkapan ya ayyuhalladzina amanu ini selain sebagai ungkapan dari Allah sebagai Sang Khalik, sebagai penghormatan kepada hamba-hambanya yang beriman, sekaligus ungkapan ya ayyuhalladzina amanu ini adalah ungkapan yang mampu menggerakkan dan membangkitkan keimanan seorang hambanya. Sebab kalau iman itu sudah bangkit, iman itu sudah tergerak, apapun dia, siapapun dia, apapun profesinya dan dimanapun dia berada, kalau imannya sudah bangkit dan imannya sudah tergerak dan iman difungsikan sesuai fungsinya, yaitu sebagai landasan dalam kehidupannya. Dia berekonomi, dia iman yang menjadi landasan berekonominya, berinteraksi dengan masyarakat, bergaul, dia iman yang menjadi landasan pergaulannya. Profesinya sebagai aparat dan penegak hukum, dia iman yang menjadi landasan dalam menjalankan profesinya. Sebagai pemimpin, dia yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu satu jabatan untuk menjadi seorang pemimpin yang dipercayakan oleh masyarakat untuk menjadi seorang pemimpin, iman yang menjadi landasan kepemimpinannya. Sebagai politisi, dia misalnya iman yang menjadi landasan politiknya. Subhanallah, kalau iman yang sudah menjadi landasan kehidupan, insya Allah apapun konsekuensi daripada bangkitnya iman itu akan dia taati. Bahkan bukan hanya sekedar dia taati, dia merasakan dan mendapatkan satu kebahagiaan, satu kenikmatan yang boleh jadi kebahagiaan dan kenikmatan itu belum pernah ia dapatkan dalam kehidupannya. Kemudian setelah itu Allah katakan, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kalian berpuasa wahai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah. Karena begitu banyaknya manfaat, hikmah dan kebaikan dari puasa Ramadan ini, Allah juga informasikan kepada kita sebagai umat Rasul yang beriman ini, kama kutiba alal ladzina min qablikum,
wahai umat Rasulullah, wahai umat Muhammad yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang beriman, yang imannya sudah bangkit dan tergerak karena begitu banyak hikmah dan manfaat dan kebaikan dari puasa ini. Maka Allah katakan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini juga aku telah wajibkan ke atas umat-umat sebelum kalian. Subhanallah, Allah langsung yang mengatakan la'allakum tattaqun. Kalau puasa di bulan Ramadan ini khususnya kau lakukan betul-betul berdasarkan imanmu, kata Allah, dan kau lakukan adalah betul-betul imanmu sudah bangkit dan imanmu sudah tergerak. Apa kata Allah? La'allakum tattaqun. Saya jamin dan saya garansi, kata Allah, baik di bulan Ramadan, ketika berpuasa di bulan Ramadan, bahkan sampai selesai Ramadan berkesinambungan, bahkan sampai datang Ramadan akan datang. Kalau betul-betul puasa di bulan Ramadan ini kau lakukan sebagai sarana untuk atau sebagai media untuk melatih dirimu menjadi manusia-manusia yang muttaqin, menjadi manusia-manusia yang berakhlak karimah dan berakhlak mulia, yakinlah kalau betul-betul puasa ini kau lakukan berlandaskan iman kalian, dan iman itu kau fungsikan seperti fungsinya yang memang harus dijadikan landasan dalam kehidupan, digaransi oleh Allah, dijamin oleh Allah, pasti puasa ini mampu mengantarkan kalian menjadi manusia-manusia yang muttaqin, kata Allah. Subhanallah, apa itu takwa? Kata takwa sebetulnya adalah bukan sulasi mujarad, bukan kata dasar dalam bahasa Arab, tapi dia adalah sulasi mazid, yaitu kata imbuhan yang kata dasarnya adalah dari kata waqa, yaqi, wiqayatan, yang artinya adalah menjaga, memelihara, melindungi dan memproteksi. Maka ditinjau dari aspek bahasa, dilihat dari aspek etimologinya, maka jelas takwa adalah, orang yang bertakwa adalah orang-orang yang menjaga, yang melindungi, yang mengantisipasi sekecil apapun dan apapun nikmat yang Allah berikan kepadanya. Diberikan oleh Allah nikmat kecerdasan otak, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta dan kekayaan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diamanahkan oleh Allah apa yang disebut dengan pangkat dan jabatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Apapun yang Allah berikan, apapun yang Allah amanahkan, orang yang beriman dijaga hartanya, dijaga ilmunya, dijaga kecerdasan otak dan keintelektualannya, bahkan dijaga pangkat dan jabatannya itu dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu dalam kitab tafsir Jalalain misalnya, dua orang ulama yang bernama Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahali mendefinisikan iman adalah mendefinisikan takwa adalah imtisalu awamirillah wa jitinabu nawahihi. Takwa, kata Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahali, adalah melaksanakan apapun yang Allah perintahkan, dan sekaligus bukan hanya sekedar melaksanakan perintah Allah, apapun yang dilarang oleh Allah pada waktu yang sama dia tinggalkan. Diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang jujur, maka pada waktu yang sama apapun yang namanya kebohongan dia tinggalkan. Diperintahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang amanah, maka apapun penindakan dan perbuatan untuk berkhianat ditinggalkan. Baik berkhianat untuk agamanya, berkhianat untuk dirinya, berkhianat kepada temannya, berkhianat untuk bangsa dan negaranya, dan berkhianat untuk apapun dan siapapun dia tinggalkan. Kalau memang dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan 1 bulan penuh kita dididik oleh Allah di bulan Ramadan ini untuk berpuasa. Dan mudah-mudahan puasa yang kita lakukan betul-betul landasannya adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan mudah-mudahan apapun profesi kita, dimanapun kita berada, dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, betul-betul kita menjadi manusia-manusia yang menjadikan iman sebagai landasan kehidupan kita dan takwa sebagai tujuan kehidupan kita. Sehingga insya Allah, Allah yang mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau penduduk satu negeri, kata Allah, menjadikan iman landasan kehidupannya, wattaqau dan takwa menjadi tujuan hidupnya, yakinlah, kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, maka pasti ke atas mereka, kata Allah, kami bukakan pintu keberkahan, baik yang turun dari langit maupun yang keluar dari perut bumi. Tapi apa yang terjadi, kata Allah, walakin kadzabu, akan tetapi tidak sedikit hamba-hambaku tersebut justru membohongiku, kata Allah. Agama dan iman tidak dijadikan sebagai dasar dan landasan dalam kehidupan mereka. Agama dan iman tidak dijadikan sebagai landasan dan dasar dalam ekonomi. Agama dan iman tidak dijadikan sebagai landasan dan dasar di dalam berpolitik. Agama dan iman tidak dijadikan landasan atau dasar di dalam dia mendapatkan pangkat dan jabatan, tapi hanya dijadikan sebagai alat untuk memperkaya diri, alat untuk mendapatkan kekayaan, alat untuk mendapatkan jabatan. Allah dibohongi. Kalau ini yang sudah terjadi, apa kata Allah? Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka bangsa yang hidup di negeri tersebut kami akan timpakan berbagai macam bencana dan musibah akibat perbuatan mereka yang sudah membohongi Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama dan iman tidak difungsikan seperti seharusnya, tidak dijadikan sebagai landasan kehidupannya, hanya dijadikan sebagai alat untuk mencari kehidupannya. Nah, mudah-mudahan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan sisa Ramadan yang tinggal berapa hari lagi ini dapat kita maksimalkan dan optimalkan sebagai sarana untuk melatih kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah dan mempunyai akhlak karimah, yaitu akhlak mulia. Inna ahsanal kalamullahil malikil mannan wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu ayyuhan nas anallaha shalla ala nabi qadima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'anil khulafai rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah banyak nikmat yang Kau anugerahkan dalam hidup kami, ya Allah. Bisa jadi kami ini termasuk hamba-Mu yang kurang pandai mensyukurinya, ya Allah. Maafkan segala kesalahan kami, ya Allah. Ampuni segala dosa kami, ya Allah. Bimbinglah kami, bimbinglah anak-anak kami, keturunan kami, keluarga kami, bahkan orang tua kami dan guru-guru kami, bahkan pemimpin-pemimpin kami, ya Allah.
baik pemimpin agama maupun pemimpin negara ya Allah, untuk selalu berada di jalan yang benar, untuk selalu berada di jalan yang Kau ridhoi ya Allah, agar tercipta dalam kehidupan kami, kehidupan berkeluarga, kehidupan bermasyarakat, kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan yang penuh dengan ridho, rahmat dan keberkahan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kening kami yang selalu sujud kepadamu ya Allah. Jadikan lidah kami yang selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar kepadamu ya Allah. Jadikan hati kami yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa kepadamu ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk mampu meninggalkannya ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk mampu meninggalkannya ya Allah. Ya Allah, kami yakin ya Allah, bagaimanapun kondisi kami saat ini ya Allah, kami yakin bahwa kehidupan di dunia ini adalah kehidupan yang sementara ya Allah. Cinta dan sayang bagaimanapun kami kepada anak kami, keluarga kami, dan orang-orang yang kami cintai dan sayangi, itu semua sementara dan akan berakhir ya Allah. Tinggi bagaimanapun jabatan yang Kau anugerahkan kepada kami, kami yakin itu hanya sementara ya Allah. Bahkan akan kami pertanggungjawabkan di hadapan-Mu ya Allah, bukan hanya sekedar kami tinggalkan ya Allah. Kami yakin ya Allah, bagaimanapun banyaknya ilmu, kepandaian dan kecerdasan yang Kau amanahkan kepada kami, itu semua akan kami pertanggungjawabkan kepadamu ya Allah. Maka kapanpun dimanapun ya Allah, Engkau mengutus malaikat-Mu untuk mengakhiri hidup kami, matikan kami dalam keadaan beriman ya Allah. Matikan kami dalam keadaan beriman ya Allah. Matikan kami dalam keadaan taat dan beribadah kepadamu ya Allah. Matikan kami ya Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, kami sadar ya Allah, sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab diturunkan berbagai macam bencana dan musibah kepada kami ya Allah. Sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab tidak diijabahnya doa dan permohonan kami ya Allah. Dan jangan jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir dalam kehidupan kami ya Allah. Terima semua kebaikan dan ibadah kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan dan kekhilafan kami ya Allah. Matikan kami ya Allah kapanpun dan dimanapun ya Allah, dalam keadaan beriman, dalam keadaan taat dan beribadah kepadamu ya Allah, yaitu mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidin fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidin fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahil ajallu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar.